Rob salim setiap umatnya Nabi Muhammad lewat di situ, ya Allah selamatkan. Betapa luar biasanya yang membicarakan kecintaan Rasulullah kepada umatnya itu tidak hanya memberikan gambaran dunia saja, tapi di akhirat pun Rasulullah SAW selalu menjaga dan mendoakan kita. Bahkan ketika saat mau melewati sirat itu berdoa terus kepada Allah. Pantas kiranya kalau kemudian Allah pun memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salawatlah kepada Nabi dan doakanlah selamat. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang akan bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah aku, dan orang yang suka mengurusi urusan anak yatim itu di surga akan seperti ini kata Rasulullah. Orang yang mengurus dan mendidik anak-anak perempuannya dengan baik. Rasulullah memberikan gambaran orang yang memiliki dua saudara perempuan dan kemudian memiliki juga dua anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada keduanya selama berkumpul itu, maka dia kedudukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah hari ini masih diizinkan dan diperkenankan untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal yang kita lakukan. Amin. Bersyukur juga pada Allah, nikmat iman Islam masih bisa kita rasakan, nikmat sehat, lalu nikmat diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga nikmat besar yang terus menerus kita rasakan, dan pantas kiranya kalau kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang bersalawat agar kita bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang harus kita imani bersama, dipahami adalah adanya sirat. Sirat itu adalah jembatan yang ada di atas neraka. Jembatan yang dijelaskan oleh banyak ulama itu dalam kitab-kitab akidah sebagai jembatan yang dibentangkan di atas api neraka yang lebih tajam dari mata pedang dan lebih halus dari rambut, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri itu, beliau nyatakan, balagani annal jisra adakku minas sya'ra wa ahaddu minas sayf. Sebuah jembatan yang akan dilewati oleh semua manusia setelah pengadilan di padang mahsyar. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan orang-orang yang melewati sirat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayamurru awwalukum kalbarki. Qultu bi abi wa ummi ayu syai'in kamaril barki. Qala alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ain. Summa kamarrir rih, summa kamarrit tayr wa shaddir rijal tajri bihim a'malahum
wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirat yaqulu rabbi sallim sallim. Orang pertama nanti yang akan di antara kalian yang akan melewati sirat itu atau jembatan itu dengan secepat kilat. Aku berkata, demi bapak dan ibuku, apakah yang dimaksud dengan secepat kilat itu? Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidakkah engkau lihat ada kilat lewat lalu kembali dalam waktu sekejap? Kemudian Rasulullah melanjutkan, nanti akan ada orang yang melewati sirat itu secepat tiupan angin. Ada juga yang seperti terbangnya burung, dan ada juga yang seperti larinya lelaki tangguh. Mereka semuanya dibawa oleh amal perbuatan mereka. Pada hari itu Nabi kalian berdiri di atas sirat itu sambil berdoa, wahai Rabb, selamatkanlah. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini membicarakan tentang model keadaan orang yang nanti lewat sirat itu, melewati jembatan yang membentang di atas api neraka itu. Ada orang yang kata Rasulullah SAW melewati sirat itu dalam keadaan cepat seperti kilat, datang pergi secepat yang kita lihat dengan mata memandang, set. Ada juga yang kemudian melewati jembatan itu seperti angin. Ada juga yang kemudian melewati seperti orang yang berlari. Dan digambarkan dalam riwayat lain itu ada yang kemudian lambat dan sebagainya. Ada bahkan yang jatuh di ujung sirat itu. Lalu kemudian digambarkan nabimu, Nabi Muhammad SAW terus berdoa, Rabb salim. Setiap umatnya Nabi Muhammad lewat di situ, ya Allah selamatkan. Betapa luar biasanya Bapak dan Ibu sekalian, di antara sekian banyak hadis Rasulullah yang membicarakan kecintaan Rasulullah kepada umatnya itu, tidak hanya memberikan gambaran di dunia saja, tapi di akhirat pun Rasulullah SAW selalu menjaga dan mendoakan kita. Bahkan ketika saat mau melewati sirat itu berdoa terus kepada Allah, selamatkan. Maka wajar kalau kemudian, pantas kiranya kalau kemudian Allah pun memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada nabimu itu dan doakanlah selamat. Itu luar biasa. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya jelaskan, saya ingin sampaikan satu gambaran tentang sirat itu. Satu saat ketika Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku berharap orang-orang yang mengikuti perang Badar itu dan perjanjian Hudaibiyah itu tidak ada satupun yang masuk neraka. Saat Nabi kemudian mengatakan begitu, lalu Hafsah kemudian mengatakan kepada Nabi, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika khatman maqdiya, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Itu dalam Quran surat Maryam 71. Artinya pada saat itu Hafsah kemudian mempertanyakan kepada Nabi,
menurut ayat ini semua manusia akan masuk neraka. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadarudz zalimina fiha jisiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu dalam Quran surat Maryam 72. Nah, jadi ulama tafsir itu berbeda pendapat tentang makna wariduha, mendatangi, masuk atau melewati. Jadi bahwa semua, tidak ada seorang pun dari manusia yang tidak akan masuk, tidak akan melewati, tidak akan mendatangi neraka itu. Ulama tafsir berbeda pendapat, ada 4 tentang wariduha atau masuk, melewati atau mendatangi itu. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan bahwa neraka itu memang akan dilihatkan pada semua manusia. Jadi dilihatkan. Itu makna wariduha atau masuk atau mendatangi atau melewati itu. Yang kedua, ulama tafsir menyatakan bahwa neraka memang akan dimasuki oleh setiap manusia, tetapi kemudian orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan dari azab atau siksaan itu. Dan yang ketiga, neraka itu akan dilewati, yaitu dengan adanya sirat atau jembatan yang itu nanti tergantung kepada amal. Inilah pendapat yang paling rajih atau pendapat yang paling kuat yang kemudian saya sampaikan tadi hadisnya. Ada juga yang berpendapat yang keempat bahwa makna masuk, melewati atau mendatangi neraka itu adalah ayat ini memberikan gambaran sebuah metafor bahwa manusia itu hakikatnya tidak pantas untuk masuk surga, tetapi pantasnya di neraka karena dosa-dosa yang sudah dilakukan. Hanya karena rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lah maka kemudian dia bisa dientas atau masuk surga. Inilah 4 pendapat para ulama tentang kalimat memasuki neraka itu atau mendatangi neraka itu. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin lanjutkan betapa luar biasanya cintanya Rasulullah SAW kepada kita, kepada umatnya itu, sampai-sampai digambarkan Rasulullah masih berdiri di sirat itu, setiap umatnya melewati berdoa, salim, salim ya Allah, selamatkan, selamatkan. Luar biasa. Maka perintah salawat itu harus kita maknai dan kita pahami. Kita sering baca, saya sering memberikan gambaran di antara sekian banyak waktu kita itu bersalawat kepada Rasulullah. Kalau Ibnu Qayyim itu menulis dalam kitab beliau itu paling tidak ada di 31 tempat kita untuk membaca salawat itu. Satu di antaranya saya berikan gambaran orang yang masuk masjid, keluar masjid bersalawat. Jadi ketika masuk kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Keluar pun begitu, Allahumma inni as'aluka biqadrika min. Berdoa kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Berdoa lagi dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sekian banyak yang tidak bisa kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 31 tempat kata beliau. Nah, kalimat salawat ini ya, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim atau sallallahu alaihi wasallam, setiap kita mendengar, membaca di waktu-waktu itu, maka ada 2 kata yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama adalah sholla, yang ada dalam kalimat sallallahu. Lalu kemudian yang kedua adalah salam, yang ada dalam wasallama. Jadi sallallahu alaihi wasallam
apa sholla itu, apa sallama itu. Jadi kedua istilah ini, sholla dan sallama ini adalah bentuk salawat dan doa untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil di kitabnya Syekh Shalih Al-Munajjid itu, Kaifa Amaluhum, menurut pendapat yang paling rajih kata beliau, sholla itu berarti adalah meminta kepada Allah untuk meninggikan nama dan sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, orang yang bersalawat kepada Nabi sholla itu memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan, kemuliaan dan meninggikan derajat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai manusia, sebagai umatnya, tidak cukup untuk memenuhi haknya atas diri kita, karena beliau sudah banyak memberikan dan menyampaikan, menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh untuk bersalawat, itu sholat. Sedangkan sallama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah kemudian membebaskan dan menyelamatkan Nabi Muhammad dan umatnya dari hal-hal yang tidak terpuji dan hal-hal yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang barat itu pernah kemudian mempertanyakan, orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang mau menjatuhkan Islam itu mempertanyakan, kenapa harus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah nabinya orang Islam itu sudah selamat? Atau jangan-jangan masih disalawati berarti nabinya belum selamat, apalagi umatnya? Nabinya saja masih didoakan, apalagi umatnya, berarti belum bisa selamat. Itu kata orang-orang yang mau menjatuhkan kedudukan orang-orang yang bersalawat ini. Kalau nabinya sudah selamat, ngapain juga kemudian didoakan seperti itu? Maka tentu ada banyak alasan kenapa kita kemudian harus bersalawat kepada Rasulullah saat mendengar, saat kemudian membaca, atau di tempat-tempat yang lain kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita ingin memenuhi perintah Allah dan Rasulnya tentang salawat itu, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk memenuhi salah satu hak Nabi kita, Nabi Muhammad atas umatnya. Yang ketiga, untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar, yang sudah menuntun dan mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada kita. Kemudian yang keempat, dengan bersalawat itu kita akan meningkatkan cinta kita kepada beliau. Semakin banyak bersalawat kepada Rasulullah, maka akan semakin besar cinta kita kepada beliau. Dan yang kelima, untuk dapat balasan yang besar. Ini yang menjadi menarik. Pada akhirnya, hakikat salawat yang kita baca itu akan kembali kepada kita, akan mendapatkan balasan yang besar. Saya ingin menyampaikan beberapa hadis berkaitan dengan itu. Yang pertama, riwayat Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian riwayat Ibnu Mas'ud, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan." Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Dan riwayat dari Ubay bin Ka'ab ini yang luar biasa. Saat kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan memperbanyak salawat kepada Nabi. Ketika ditanya kepada Nabi, berapa banyaknya ya Rasulullah?
Rasulullah menjawab, masih tak, terserah kamu. Ar-rubu, bagaimana kalau seperempat saja? Bagaimana kalau seperempat saja? Rasulullah menjawab, masih tak, ya terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairul lak, tapi kalau kamu tambahi itu jauh lebih baik. Lalu ditambahi lagi. Dalam riwayat itu disebutkan an-nisf, bagaimana kalau separuh, setengah dari waktu itu untuk baca salawat? Masih tak, kata Rasulullah, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairul lak, jika kamu tambahi maka akan jauh lebih baik. Lalu kemudian lagi-lagi sampaikan oleh Ubay bin Ka'ab itu, bagaimana kalau sulusan? Bagaimana kalau 2/3? Masih tak, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairul lak, tapi kalau kamu tambah jauh lebih baik. Nah, saat kemudian Ubay bin Ka'ab itu menyatakan, bagaimana kalau bersalawat kepada kamu terus saja? Aj'al laka salati kullah, jadi setiap ucapan bersalawat kepada kamu. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idan tukfahammaka wa yukfaru laka dzanbuk. Jika demikian, kata Rasulullah, maka semua keinginanmu akan terpenuhi dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Inilah yang luar biasa balasannya bagi orang yang bersalawat, yang ternyata hakikat salawat itu adalah untuk kita. Jadi terjawablah apa yang menjadi keraguan pertanyaan dari orang-orang barat itu, yang nabinya saja masih disalawati, belum tentu selamat, termasuk umatnya ya. Terjawablah, hakikatnya adalah untuk kita. Dan yang lebih membahagiakan kita hadirin yang dirahmati Allah adalah apabila kita bisa bersanding, bisa bersama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW nanti di surga. Itulah hal yang luar biasa yang selalu kemudian kita harapkan dan kita inginkan. Kalau kemudian saya sering menyampaikan apa yang disampaikan oleh salah seorang filosof muslim dari Pakistan itu, Muhammad Iqbal, untuk sebagai sebuah muhasabah buat kita di 3 kondisi umatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh filosof Muhammad Iqbal sebelum meninggal dunia. Dia sempat mengatakan, ya Allah, jangan pertemukan aku dengan nabiku Nabi Muhammad, karena aku malu bertemu dengan nabiku Nabi Muhammad, mengaku umatnya Nabi Muhammad, tetapi banyak perilakuku yang jauh dari Nabi Muhammad SAW. Aku malu untuk ketemu dengan beliau. Itu ungkapan dari seorang filosof muslim, Muhammad Iqbal, menjelang kematian beliau. Sebuah gambaran yang luar biasa, itu curhatan luar biasa. Aku malu mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi aku jauh dari apa yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau ada tulisan dari Syekh Akram Ridho itu menulis kitab Kaifatu Jarina Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menjadi tetangga kekasih kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berani untuk mengatakan bisa bersanding bersama dengan Nabi Muhammad. Sedangkan yang ketiga, doa yang selalu dibaca oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau di penghujung salat wajibnya, di penghujung salat sunnahnya, selalu tidak terlepas dari doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Doanya Ibnu Mas'ud inilah yang kemudian disampaikan juga kepada Abu Bakar dan Umar saat Nabi kemudian memberikan gambaran, kalau kamu ingin tahu bagaimana bacaan Quran yang terbaik dan terbagus itu, maka tirulah bacaan Ibnu Mas'ud itu. Lalu kemudian tanyakan doa yang dia baca itu. Abu Bakar datang, lalu kemudian disusul juga dengan Umar.
karena dua orang ini memang luar biasa dalam berusaha untuk mendapatkan ilmu dan melakukan amal. Disampaikan oleh Abu Bakar dan Umar kabar dari Rasulullah bahwa bacaanmu itu bagus, bahwa bacaanmu adalah seperti yang diajarkan oleh para malaikat itu tentang Quran. Tetapi kemudian menarik untuk apa yang kamu baca doanya, sehingga Rasulullah SAW menyuruh untuk datang ke sini. Lalu disampaikanlah oleh Ibnu Mas'ud, di antara doa itu adalah meminta dan memohon kepada Allah agar iman kita tidak sedikit pun nanti murtad pada Allah, dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini tidak berhenti di dunia, tapi terus berlanjut sampai kita mendapatkan nikmat surga itu. Dan yang luar biasanya, permohonan permintaan yang ketiga itu adalah memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar bisa bersanding, bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Saya selalu menyampaikan itu, di posisi mana kita dalam hal yang dicontohkan dan muhasabah tentang posisi kita dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah kita termasuk seperti filosof Muhammad Iqbal itu, malu untuk ketemu Rasulullah karena perilaku kita jauh dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, akhlak kita jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga malu untuk ketemu dan mengaku umatnya Nabi Muhammad? Ataukah kita hanya berani mengatakan saya ingin menjadi tetangganya Nabi Muhammad saja, tidak berani mau bersama dengan Nabi Muhammad? Atau yang ketiga itu, beranikah kita memohon dan meminta kepada Allah agar bisa bersanding bersama dengan Nabi Muhammad? Kitalah yang kemudian tahu tentang posisi itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita juga akan menyampaikan siapa orang-orang yang bisa bersanding dengan Nabi Muhammad itu. Siapa orang-orang yang kemudian bisa bersama dengan Nabi Muhammad nanti di surga itu. Hadirin yang dirahmati Allah, berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, setidaknya kita ingin sampaikan orang-orang atau kelompok orang-orang yang nanti bisa bersama bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu menaati Allah dan Rasulnya. Itulah nanti orang-orang yang akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Mu'jam Al-Kabirnya itu ada satu riwayat yang menceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada seseorang yang datang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan, "Ya Rasul, sungguh saya sangat mencintai Tuhan hingga saya selalu ingat sama Tuhan. Saya sangat dan ingin sekali untuk bisa masuk surga. Tetapi bila nanti aku masuk surga, aku tahu bahwa aku tidak akan bisa bersama dengan engkau. Dan itulah yang selalu menghantui perasaanku. Padahal saya sangat ingin untuk bisa bersanding bersama dengan Tuhan nanti di surga." Ketika Rasulullah dapat curhatan begitu, Rasulullah hanya diam saja, tidak sedikit pun kemudian menjawab, sampai kemudian turun Quran surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Saat turun ayat ini, surat An-Nisa ayat 69, yang memberikan gambaran siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti dia akan bersama dengan para nabi, akan bersama dengan para syuhada, akan bersama dengan orang-orang yang siddiq, jujur di dalam beragamanya, dan bersama orang-orang yang soleh. Jadi orang yang akan bersanding bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, peluang besar adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti mereka akan bersama dengan orang-orang itu. Kalau tergolong orang soleh, kalau tergolong sebagai orang yang siddiq, kalau tergolong sebagai syuhada, maka dia akan bersama dengan para nabi di sana, siapapun dia.
Tinggal kitalah yang kemudian bercermin pada diri kita, pantas tidakkah kita. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bisa bersanding dengan Nabi, bersama dengan Nabi itu adalah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan hari kiamat itu? Saat kemudian balik Rasulullah SAW menjawab, apa yang sudah kamu siapkan? Lalu orang itu menjawab, tidak banyak, tetapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, engkau dan yang engkau cintai akan selalu bersama. Inilah yang luar biasa jawaban Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya tentang posisi orang yang mencintai Nabi kita Nabi Muhammad, mencintai Rasulullah itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintai. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Saat Anas bin Malik mendengar ini, betapa sangat gembiranya aku, katanya Anas bin Malik. Belum pernah aku merasakan kegembiraan itu ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kenapa? Karena aku ini, kata Anas bin Malik. Kenapa begitu sangat gembiranya Anas bin Malik? Karena aku ini tidak punya bagus amal sebagus Abu Bakar dan Umar itu, tetapi aku luar biasanya cintanya kepada Rasulullah SAW. Saat mendengar itu, kata Anas bin Malik, aku begitu sangat gembira. Nah, kita pahami bersama bahwa orang yang mencintai Nabi Muhammad itu tidak cukup hanya dengan kata cinta, tetapi harus mencontoh, melakukan apa yang menjadi sunnah dari Rasulullah SAW, mengikuti jalannya. Sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka juga mengatakan mencintai nabinya, tetapi mereka tidak akan pernah berkumpul dengan para nabinya. Mereka tidak akan berkumpul dengan nabi yang mereka katakan cintai itu. Kenapa? Karena mereka menyelisihi ajaran para nabinya. Mereka menyelisihi ajaran para nabinya. Jadi orang yang bisa bersama dan bersanding dengan Rasulullah SAW adalah orang yang mencintainya, karena dia senang mengikuti apa yang menjadi sunnah dan ajaran dari nabinya Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya pernah nyampaikan itu, ittiba pada Rasul itu luar biasa, mengikuti Rasulullah dengan niat ikut seperti Rasulullah. Bedanya orang yang kemudian berilmu dengan mengikuti dengan Nabi Muhammad dengan hanya sekedar rutinitas itu tentu beda, apalagi tidak tahu ilmunya. Sederhana disampaikan, misalnya saat orang bangun tidur, maka kalau dia ittiba pada Rasulullah, contoh kecil saja, Rasulullah itu ketika bangun dari tidur, dia duduk sebentar, lalu kemudian membersihkan rasa kantuknya dengan tangannya. Rasulullah itu seperti itu. Nah, ada orang yang kemudian ittiba pada Rasulullah SAW, dia niatkan karena dia mencintai Nabi, dia apa yang menjadi perilaku Nabi yang biasa bisa dia tahu dia lakukan. Bangun tidur, duduk sebentar dulu, lalu kemudian membersihkan dengan tangannya, yang kalau bahasan itu pakai tangan sebelah ini ya, belakangnya. Karena ada yang menyatakan kalau begitu bertentangan dong dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang yang nanti selesai bangun dari tidur maka ke kamar mandi yang pertama kali dilakukan adalah membasuh tangan, karena tangannya mungkin kotor, tadi malam diapakan saja. Lah itu kan bertentangan. Lah kalau kemudian belum ke kamar mandi lalu membersihkan dengan tangan, maka kemudian disebutkan dengan istilah yad itu dengan di belakang ya. Jadi Rasulullah duduk lalu kemudian membersihkan bekas kantuknya itu dengan tangan seperti ini, bukan yang ini. Nah, saya kembali kepada itu, bahwa ternyata setiap perilaku kita karena ittiba kepada Rasulullah, ingin mencontoh Nabi, apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun. Masuk kamar mandi juga mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Karena engkau ajarkan begini ya Rasulullah, saya ikuti, saya lakukan.
Itu luar biasa. Orang yang mencintai Nabi Muhammad, dia punya peluang besar untuk bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia berniat ingin ngikut apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah orang yang punya kesempatan besar untuk bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak sholat. Berdasarkan hadis, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku penuhi apa yang menjadi kebutuhan beliau saat wudu dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang beliau perlukan. Lalu Nabi kemudian menyatakan padaku, setelah selesai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini selesai memenuhi apa yang menjadi kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bertanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu, sal, minta apa, kata Rasulullah. Luar biasa, minta apa? Apa yang dijawab oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya cuma minta bisa bersama, bisa bersanding dengan engkau di surga. Lalu Nabi kemudian bertanya, oke, ada yang lain lagi selain itu, atau ada yang lain dari itu? Lalu kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menyatakan, huwadzak, cukup itu saja ya Rasulullah, itu saja. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud, maka bantulah aku untuk memenuhi apa yang kamu inginkan itu dengan kamu banyak melakukan sujud. Artinya dari riwayat ini bahwa orang yang bisa bersanding punya kesempatan besar untuk bersama dengan Rasulullah di surga nanti itu adalah orang-orang yang banyak melaksanakan sholat. Nah, pelajaran penting yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi itu tentang riwayat ini, kalau ingin tahu tentang kesungguhan zuhudnya seseorang itu, maka belajarlah kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu. Kenapa? Karena saat ditawari oleh Rasulullah, kamu mau apa? Mau apa lagi? Lalu kemudian dijawab oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, huwadzak, cukup itu saja. Itu saja ya Rasulullah. Bisa bersama dengan engkau ya Rasulullah, bisa bersanding dengan engkau, itu cukup itu saja. Bisa dibayangkan kalau ditawarkan pada kita, kira-kira bagaimana ya? Kira-kira minta, kalau bisa rumah besar ya Rasulullah, minta mobil ya Rasul, yang bagus. Mungkin kita minta yang lain. Tapi Rabi'ah bin Ka'ab sudah ditawari orang, minta apa lagi? Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam menyatakan, cukup itu aja. Katanya Ibnu Qayyim, kalau mau meniru tentang zuhudnya orang itu, dia tidak minta macam-macam, dia tidak tamak, dia tidak minta macam-macam, cukup bisa bersama dengan Rasulullah, itu luar biasa. Lalu kemudian Rasulullah menjawab itu, bantulah memenuhi keinginanmu dengan kamu banyak melakukan sujud. Jadi orang yang punya peluang bisa bersanding bersama dengan Rasulullah adalah orang yang banyak melakukan sholat. Maka kembali kepada pengetahuan umum kita tentang pemeriksaan amal yang kita lakukan nanti di akhirat, yang paling utama adalah salat. Seperti yang juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi bahwa kita ini di hidup kita ini, kita berdiri di hadapan Allah 2 kali saja. Yang pertama adalah berdirinya kita pada saat melaksanakan salat, dan yang kedua adalah saat kita berdiri untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Kalau berdirinya kita di dunia ini artinya sholat kita benar, sholat kita bagus, maka akan meringankan berdirinya kita di hadapan Allah saat berdiri di kedua kalinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau berdirinya kita di dunia atau saat kita berhadapan dengan Allah dengan sholat itu sudah tidak bagus, maka itu akan jauh lebih memberatkan keadaan berdirinya kita nanti di hadapan Allah saat mendapati kita dalam keadaan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi yang ketiga, orang yang punya peluang besar untuk bisa bersanding dan bersama dengan Rasulullah adalah orang-orang yang salatnya benar, salatnya bagus, lalu kemudian dia banyak melakukan salat-salat sunnah. Itulah orang yang punya peluang bisa bersanding dengan Rasulullah. Kemudian yang keempat, orang yang punya peluang untuk bisa bersama dengan Rasulullah, bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya orang yang nanti akan kemudian sangat dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang punya akhlak yang baik itu adalah orang yang nanti bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita saja dipuji oleh Allah karena kebaikan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau Muhammad, kata Allah, engkau Muhammad punya akhlak yang agung. Allah memuji kita Nabi Muhammad dengan akhlaknya. Maka tentu orang yang nanti akan bersama dan bersanding dengan Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang kemudian punya akhlak, punya adab yang luar biasa. Dan mulainya adab ini paling tidak saya sering sampaikan itu adalah berbicaralah yang baik. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Berkata-katalah yang baik atau kemudian diamlah. Ini pelajaran di keadaan kita sekarang ini, di kondisi kita sekarang ini. Berhati-hatilah berbicara. Berhati-hatilah berbicara. Saya ingin sampaikan cerita yang menarik antara Al-Kisai dan Al-Yazidi. Al-Kisai itu adalah orang yang ahli baca Quran, ahli qiraat. Al-Yazidi itu ahli nahu, ya, ahli nahu. Suatu saat dua orang ini, Al-Kisai dan Al-Yazidi, orang yang ahli qiraat ini dengan ahli nahu ini bersama dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Saat maghrib, adzan maghrib sudah tiba, lalu kemudian dipersilakan yang jadi imam adalah Al-Kisai itu, yang ahli qiraat. Nah, saat menjadi imam di salat maghrib itu, ternyata Al-Kisai ini kemudian sedikit salah baca surat Al-Kafirun, salah. Nah, di maghrib itu. Jadi ketika baca surat Al-Kafirun ada yang salah. Selesai salat, lalu kemudian Al-Yazidi ini, seorang ahli nahu ini, kemudian ngomong sedikit saja, mungkin sama omongannya dengan kita. Bahasanya kalau diterjemahkan bahasa Madura, beremah. Ahli bacaan Quran mak kalero maca pera Al-Kafirun kalero. Kok bisa keliru baca Al-Kafirun, cuma surat Al-Kafirun, ahli qiraat itu. Nah, si Al-Kisai ini kemudian mendengar begitu diam saja. Nah, saat salat Isya dipersilahkan yang jadi imam itu adalah Al-Yazidi yang ahli nahu tadi itu. Nah, sudah dia maju jadi imam. Ternyata apa yang terjadi? Lebih parah lagi. Saat baca Al-Fatihah itu keliru. Sempat keliru. Saat selesai sholat Isya, lalu kemudian Al-Kisai itu berkata kepada Al-Yazidi, ya, yang tadi mengatakan tentang salahnya dia baca surat Al-Kafirun. Dia menyatakan begini, ihfad lisanak la taqul fatubla innal bala muwakkalun bil mantik. Jaga kalau bicara itu, jangan mengatakan sesuatu yang nanti kamu kena bala, karena sesungguhnya bala itu, ya, akan juga menjadi muwakil, menjadi gambaran dengan apa yang kamu ucapkan. Hati-hati kalau bicara. Maka di kondisi sekarang ada COVID begini, jangan sombong. Berkata-kata saya tidak ada, tidak usah sombong, tidak usah merendah dan sebagainya. Diam saja. Dalam hal-hal tertentu hati-hati bicara.
karena pembicaraan bisa menjadi balak buat kamu. Ini akhlak. Saya sama seperti saya ajarkan pada murid-murid saya, ketika berhadapan dengan orang-orang sihir, ahli sihir itu, jangan sombong, tetapi jangan juga takut. Ada orang yang sombong, coba engkau seherlah. Lah kok kena? Padahal dia baca karena dia sombong gitu. Tetapi juga tidak perlu takut. Jadi hati-hati berbicara. Komentar-komentar apapun hati-hati. Apalagi di suasana dan keadaan seperti sekarang ini. Adab, akhlak yang baik. Ya. Kalau Hasan Al-Basri itu dalam kitab Zuhudnya luar biasa lagi. Menjadi orang yang tawadhu, rendah hati itu luar biasa. Suatu saat Hasan Al-Basri itu melihat ada seseorang yang kemudian berdiri dengan seorang perempuan dan di situ ada minuman. Hasan Al-Basri itu sempat menyatakan begini, gimana orang ini kok bisa bersama dengan perempuan cewek, di situ ada juga minuman. Saat Hasan Al-Basri terbesit di hatinya mengatakan, ketika melihat ada seorang pemuda bersama seorang perempuan, lalu kemudian di situ ada seperti minuman, dia merasa menjadi orang yang lebih baik dari orang ini. Kok tidak seperti saya orang ini? Nah, itu di tepi pantai pada waktu itu. Saat itu kemudian ada kapal, ada perahu yang tenggelam. Kira-kira saat Hasan Al-Basri ada dengan orang itu, lalu orang yang tadi dikertekin oleh Hasan Al-Basri tentang orang ini sama cewek, terus ada minuman itu. Kok tidak seperti saya gitu, merasa lebih baik gitu. Tiba-tiba ketika ada perahu tenggelam, lalu orang yang tadi dikretekin itu lalu kemudian menyelam beberapa orang. Dari 7 penumpang itu 6 yang diselamatkan oleh orang ini. Lalu selesai itu, karena dia bolak-balik itu, diselamatkan oleh orang yang tadi dikeritkan oleh Hasan Al-Basri itu. Lalu kemudian orang ini ngomong sama Hasan Al-Basri, coba masih tinggal 1 penumpang, selamatkan, coba bantu selamatkan. Ternyata Hasan Al-Basri tidak bisa untuk menyelamatkan 1 penumpang itu. Sedangkan orang yang tadi dikertekin itu orang yang kira-kira tidak baik lah, karena bersama cewek dan di situ ada minuman itu, ternyata menyelamatkan 6 penumpang. Coba selamatkan yang 1, Hasan Al-Basri tidak bisa. Maka saat itu kemudian orang itu mengatakan, kamu hanya melihat aku bersama dengan perempuan, ketahuilah perempuan itu adalah ibuku, dan minuman yang kamu lihat itu adalah minuman biasa saja. Saat itu kemudian Hasan Al-Basri menyatakan, kalau begitu selamatkan aku, selamatkan omonganku yang salah kepada kamu, sebagaimana engkau telah menyelamatkan diriku dari kesombonganku. Lalu didoakan orang itu, semoga Allah mengabulkan permohonan. Saat itu kemudian Hasan Al-Basri dalam setiap kehidupannya tidak pernah merasa menjadi lebih baik dari siapapun, merasa sombong dengan amalnya yang sudah dilakukan, tidak pernah. Karena kita tidak tahu apa yang dilihat. Zahir kita kemudian tidak mesti seperti yang kita lihat. Kadang-kadang kita terlalu banyak salah sangka dan buruk sangka terhadap apa yang terjadi. Akhlak itu adalah orang-orang yang bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang kelima berikutnya, ada orang yang bisa bersanding dengan Nabi Muhammad, itu adalah aulan nas bi yaumal qiyamah aksarum alaihi salatan. Sudah kita sampaikan tadi, adalah orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, orang yang akan bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah, Rasulullah menyatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku dan orang yang suka mengurusi urusan anak yatim itu di surga akan seperti ini, kata Rasulullah. Jadi dekat. Orang yang suka ngurus anak yatim itu nanti yang akan bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa bersanding bersama dengan Rasulullah itu adalah orang yang mengurus dan mendidik anak-anak perempuannya dengan baik. Dalam hadis disebutkan, man kana lahu ukhtan aw ibnatan fa asana ilaihima subatahuma ana wa huwa fil jannah kahatain. Rasulullah memberikan gambaran orang yang memiliki 2 saudara perempuan dan kemudian memiliki juga 2 anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada keduanya,
selama berkumpul itu, maka dia kedudukannya nanti di akhirat sama seperti ini, kata Rasulullah. Jadi orang yang punya anak perempuan, 2 anak perempuan, 3 anak perempuan bahkan, lalu kemudian dia ihsan suhbatu, dia kemudian berbuat baik selama berkumpul dengan putrinya, ya, putri-putrinya itu atau anak-anak perempuannya itu, ihsan suhbati itu berbuat baik itu kepada anak-anak perempuannya itu disebutkan adalah melindungi, mencukupi dan menyayangi selama berkumpul dengan dia, maka kedudukannya nanti di akhirat seperti ini, kata Rasulullah SAW. Memuliakan perempuan, anak-anak perempuan kita jaga, kita rawat sampai kemudian besar. Bahkan dalam riwayat disebutkan sabarnya seorang bapak dan ibu ketika putrinya bermasalah dengan suaminya, bahkan ditalak atau dicerai, lalu menerima kembali putrinya. Itulah kesabaran yang luar biasa yang akan membuat orang tua itu tadi kedudukannya bisa bersanding dan bersama dengan Rasulullah SAW. Itulah hadirin yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan, 7 kelompok orang-orang yang nanti bisa bersanding, bisa bersama dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan orang-orang yang bisa bersanding dan bersama dengan Rasulullah SAW. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.